di satu tempat, dia bertanya, kalau dia Tuhan, dia nggak bertanya dong. Dia menjelaskan kepada alim ulama. Kan katanya dia inkarnasi Tuhan sejak lahir, ya kan? Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi keanehan dari Ustadz Kainama atau tafsir yang liar dari Ustadz Kainama mengenai kitab suci Kristen, di mana dia berkata bahwa Yesus itu pernah ngaji, masuk pesantren seperti yang biasanya yang dilakukan oleh anak-anak saudara kita Muslim. Dan dia berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena terbukti dia bertanya kepada para alim ulama Yahudi. Kalau memang dia Tuhan, maka dia tidak perlu bertanya karena dia tahu. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Di bar mitzvot ini sebetulnya sama seperti anak-anak Islam ngaji. Sama banget. Diajarin ayat pendek. Udah ya, itu sampai 7 tahun. Udah jelas ya? Dari antara dia di hitan sampai 7 tahun, sudah jelas ya? Baik. Ketik Lukas 2:46. Jadi antara setelah dia di hitan 8 hari itu, dia ikut ibunya dong. Karena di dalam Matius berapa itu? Lukas 11 itu ditulis, berbahagialah orang yang itu, baca yang keras. Yang mana yang 2? Lukas 2. Dia Lukas 2:46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus mengajukan pertanyaan dan mendengarkan alim ulama. Kalau kita dengar alim ulama itu agama apa? Kenapa dia nggak di situ dibilang uskup atau pendeta atau rabai? Ya. Kenapa enggak? Tapi tulisannya alim ulama. Dalam bahasa Hebrew-nya juga alam, artinya orang-orang yang berpengetahuan itu, para rabai. Alim ulama. Kalau kita dengar zaman sekarang, alim ulama itu agamanya apa? Identik dengan Islam. Oke, baik. Dia ada di satu tempat, dia bertanya. Kalau dia Tuhan, dia nggak bertanya dong. Dia menjelaskan kepada alim ulama. Kan katanya dia inkarnasi Tuhan sejak lahir, ya kan? Tapi dia bertanya dan dia mendengarkan alim ulama. Nama tempatnya itu, ketik di Google kosong, Beit Midrash. B-E-I-T spasi Midrash pakai H. M-I-D-R-A-S-H. Beit Midrash. Nanti buka Wikipedia aja. Nanti dari situ kita bisa tahu, dari antara umur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sudah ketahuan. Ya kan? Nanti 13, 14, 15, 16 sampai ke 29 ketahuan. Asal kita jeli aja bacanya. Beit Midrash sudah. Itu apa ini paragraf pertama coba? Apa? Sebuah rumah pendrasan, rumah belajar, dalam tempat berbeda dengan sinagoge. Meski banyak, sinagoge juga mencakup sebuah bait midrash dan sebaliknya. Istilah Arab madrasah. Bahasa Arabnya apa? Madrasah. Berarti Yesus Madrasah. anak Madrasah. Bukan saya yang bilang, Bible yang bilang. Dia nyantri. Ya Allah. Gimana sih? Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, hasil dari kesimpulan Kainama ketika dia membaca ayat dari Lukas 2 ayat 46. Jadi teman-teman, dia menyimpulkan bahwa Yesus itu pernah ngaji atau masuk pesantren sebagaimana anak-anak saudara kita yang Muslim sekarang masuk pesantren belajar atau ngaji, ya. Dan dia berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena di ayat tersebut dia mendengarkan para alim ulama dan dia bertanya, dan itu membuktikan bahwa Yesus memang bukan Tuhan. Kalau misalnya dia Tuhan, maka dia tidak perlu bertanya, justru dia menjelaskan. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita akan jelaskan satu persatu poin dari apa yang dia sampaikan. Yang pertama, yaitu bar mitzvah seperti yang dikatakan oleh Ustadz Kainama itu dilaksanakan pada usia 5 tahun sampai 7 tahun. Nah teman-teman, ini yang mau saya jelaskan
bahwa bar mitzvah yang tidak diketahui oleh Kainama ini, dia menjelaskan itu secara keliru. Nah, saya mau katakan bahwa bar mitzvah itu bukan akademik atau itu bukan pesantren, melainkan itu satu upacara di mana menurut tradisi Yahudi pada saat itu setiap anak laki-laki yang berumur 12 tahun itu harus memikul hukum Taurat itu. Nah, jadi upacara bar mitzvah ini itu dilaksanakan di Bait Allah, dan itu Yesus sudah melaksanakannya, di mana pada saat itu Yesus masuk atau naik panggung yang disebut aliyah bemah, naik panggung menghadap mimbar, dan dia menerima hukum Taurat itu. Jadi bar mitzvah itu sebenarnya pengertiannya secara hurufiahnya teman-teman adalah anak hukum atau putra hukum. Itu bar itu anak atau putra, sedangkan mitzvah itu adalah hukum. Jadi ketika dikatakan bar mitzvah itu disebut anak hukum, di mana setiap anak laki-laki menurut tradisi Yahudi harus memikul hukum Taurat itu pada usia dimulai 12 tahun. Dan pelaksanaannya dilakukan di Bait Allah, dan itu pada hari Sabat. Itulah yang disebut tefilin Sabat. Kalau misalnya Kainama membaca literatur Yahudi manapun, pasti menurut tradisi Yahudi itu anak laki-laki itu berumur 12 tahun baru melakukan upacara bar mitzvah. Dan sedangkan yang dikatakan oleh Kainama, anak-anak yang berumur 5-7 tahun itu bukan pelaksanaan bar mitzvah, melainkan itu pembacaan hukum Taurat oleh anak yang berumur 5 tahun sampai 7 tahun. Itulah yang disebut mikran menurut tradisi Yahudi. Jadi itu dia teman-teman ya, bukan dilaksanakan pada umur 7 tahun masalah bar mitzvah itu. Itu dilaksanakan pada umur 12 tahun. Itulah sebabnya muncul Yesus di umur 12 tahun pada saat itu, seperti yang dikatakan di dalam Lukas. Kenapa Yesus muncul di umur 12 tahun pada saat itu? Karena umur 12 tahun bagi tradisi Yahudi, setiap anak laki-laki itu penting bagi mereka. Jadi itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, apakah benar seperti yang dibacakan oleh Kainama tadi di dalam Lukas 2 ayat 46. Kenapa Kainama hanya membaca ayat 46? Dia tidak melanjutkan di ayat berikutnya. Inilah kesalahan Kainama ketika dia hanya memotong satu ayat dan kemudian dia simpulkan sesuka jidatnya. Mari kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 46, kita baca ayat berikutnya teman-teman, supaya kita jangan sampai memiliki pemikiran seperti Kainama, pandangan seperti Kainama yang hanya bergantung pada satu ayat. Dia berusaha mendirikan satu ayat itu tanpa ayat-ayat berikutnya. Dia mengambil satu kesimpulan. Jadi mari kita lihat dan kita baca Lukas 2 ayat 46. Kalau kita lihat konteksnya teman-teman, di mana selesai hari raya Paskah di Bait Allah pada saat itu bersama Yesus dan ibunya masuk ke Bait Allah, dan di jalan pulangnya mereka ternyata Yesus ini masih tinggal di Bait Allah, sedangkan orang tuanya sudah pulang ke rumah ke Nazaret pada saat itu. Dan mereka bertanya-tanya mengenai anak itu, kenapa dia tidak ikut bersama orang tuanya ke Nazaret. Mari kita lihat dan kita baca di ayat 46 yang mereka baca tadi. Di situ dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Ini artinya bahwa bukan hanya satu orang alim ulama pada saat itu ya, melainkan ada beberapa orang alim ulama pada saat itu. Sambil mendengarkan mereka, ini mendengarkan alim ulama itu, tentu saja apa yang mereka sampaikan mengenai firman Tuhan atau hukum Taurat yang dituliskan oleh Nabi Musa. Tentu saja itu yang dibicarakan oleh para alim ulama ini.
sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, jadi kalau Yesus mengajukan pertanyaan di sini, teman-teman, bukan berarti dia tidak tahu. Bukan berarti dia menjadi seorang yang belajar seperti anak TK. Seperti yang dikatakan oleh Kainama, ngaji. Kalau di video fullnya, teman-teman, dia berkata bahwa Yesus itu belajar abjad Ibrani. Nah, dia belajar abjad Ibrani. Jadi lihat di sini, di ayat 47, itu yang dia tidak bacakan. Dan semua orang yang mendengar dia, siapa yang didengar ini? Yesus. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bayangkan teman-teman ya, semua orang heran pada saat itu mendengarkan apa jawaban Yesus. Mungkin saja Yesus bertanya kepada para alim ulama pada saat itu, namun mereka tidak menjawab dengan sempurna seperti apa yang diharapkan oleh Yesus. Bahkan Yesus ini kalau kita lihat sampai besar dia, sampai umur 30 tahun melaksanakan pelayanannya, dia sering bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi bukan hanya pada umur 12 tahun ini dia bersoal jawab dengan alim ulama. Ini ada salah satu percakapan yang berupa komunikatif di sini, di mana antara Yesus dan para alim ulama ini saling bertanya dan saling menjawab. Ketika Yesus mendapatkan jawaban dari alim ulama ini tidak seperti yang diharapkan, maka Yesus punya kesempatan untuk menjelaskan, untuk menjawab itu. Nah, kalau misalnya para alim ulama itu menjawab apa yang ditanyakan Yesus sesuai dengan yang diharapkan oleh Yesus, mereka menjawabnya dengan sempurna kepada Yesus, maka tidak muncul ayat 47 ini. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, jadi justru para alim ulama itu tidak bisa memberikan jawaban. Taulah, seperti ahli-ahli Taurat, Farisi pun tidak bisa memberikan jawaban kepada Yesus pada saat itu sampai dia besar ya. Nah, demikian di sini. Itulah sebabnya muncul ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bayangkan teman-teman, umur 12 tahun dia memiliki pengetahuan lebih daripada para alim ulama Yahudi. Yesus masih di atas alim ulama Yahudi ini masalah pengetahuan. Masih level atas Yesus ini. Nah, itulah sebabnya heran semua orang. Dan kita lihat ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Kenapa orang tuanya tercengang? Apa karena dia tidak pulang ke Nazaret? Atau karena dia tetap ada di bait Allah? Tentu saja bukan karena masalah itu orang tuanya tercengang. Melainkan orang tuanya tercengang itu karena apa yang dijelaskan Yesus, apa yang dijawab Yesus kepada para alim ulama. Itu membuat semua orang heran. Kok umur 12 tahun begini ya pengetahuannya? Luar biasa, melebihi para alim ulama, para rabi Yahudi. Nah, itu yang membuat mereka penasaran. Dan kemudian ayat 88 tadi, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, teman-teman, itu kalau kita lihat ayat yang kita bacakan, luar biasa. Yesus itu, dia bertanya itu bukan karena dia tidak tahu, dia bertanya itu masalah soal jawab, seperti halnya biasanya ahli Taurat dan Farisi selalu bersoal jawab kepada Yesus. Bukan berarti dia belajar kepada ahli Taurat, bukan berarti dia menjadi murid ahli Taurat dan Farisi, bukan. Itu hanya soal jawab. Nah,
Kalau misalnya Yesus di sini dikatakan masuk pesantren pada saat itu, logikanya ya, mungkinkah orang tuanya tidak tahu kalau Yesus itu tinggal di bait Allah untuk mengaji, untuk belajar? Masa ada orang tua anaknya masuk pesantren nggak tahu? Inilah logika Kainama yang sedang mati ya. Logikanya mati di sini. Di mana-mana orang tua kalau anaknya masuk pesantren pasti orang tuanya itu tahu, karena orang tuanya pun ikut mendaftarkan anaknya masuk pesantren. Nah, jadi di sini Maria tidak tahu anaknya ternyata tinggal di bait Allah. Masa orang tua tidak tahu kalau anaknya tinggal di bait Allah lagi belajar masuk pesantren? Nah, itulah logika yang mati dari Kainama. Jadi Yesus di sini bukan masuk pesantren, teman-teman. Kalau dia masuk pesantren, tentu saja orang tuanya tahu kalau dia lagi sekolah. Ketika mereka pulang ke Nazaret itu, mereka nggak perlu bertanya-tanya di mana Yesus, di mana Yesus. Mereka pasti tahu dia lagi sekolah, masuk pesantren. Nah, ini orang tuanya mencari dia. Itu tandanya orang tuanya nggak tahu kalau ternyata Yesus itu tinggal di bait Allah. Nah, untuk soal jawab kepada orang Yahudi, tetapi mari kita lihat di ayat 52, Lukas 2 ayat 52. Di sini kesimpulannya ya. Dan Yesus makin bertambah besar ya, dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Bayangkan teman-teman, semakin hari semakin besar, bertambah hikmatnya tanpa belajar. Saya heran kalau banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu belajar, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kita tetap bergantung pada firman Tuhan. Sah-sah saja apa yang dikatakan oleh orang itu sesuai dengan tradisi Yahudi. Karena menurut tradisi Yahudi dan sesuai dengan tradisi Yahudi pada saat itu, seseorang tidak boleh mengajar di bait Allah kalau dia tidak sekolah dulu. Oke, sah-sah saja, tapi tidak bisa kita identifikasi di dalam ayat kebenaran Alkitab, dan tidak ada ayat yang membenarkan bahwa Yesus itu pernah belajar, pernah sekolah, dan gurunya ini. Nah, tidak pernah kita bisa identifikasi di sini. Mungkin kalau kita identifikasi melalui tradisi, boleh-boleh saja, tapi kita tetap bergantung pada firman Tuhan. Di ayat 52 tadi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan kemudian teman-teman, mari kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 14 sampai 15. Di sini kita bisa identifikasi bahwa ternyata Yesus itu tidak pernah belajar, tidak pernah masuk pesantren, melainkan hikmat dan pengetahuan Yesus itu bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari ahli Taurat, alim ulama, bukan, tetapi berasal dari Allah pengetahuannya. Mari kita cek Yohanes 7 ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Bayangkan teman-teman, Yesus pada saat itu masuk ke bait Allah dan dia mengajar di situ. Ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Yesus tanpa belajar, dia memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dia tidak pernah berguru kepada alim ulama dan orang Farisi, ahli Taurat, nggak pernah. Tidak ada ayat yang menjelaskan itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh ayat 15 di sini, bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa tanpa belajar. Tanpa belajar ya. Makanya aneh kalau Ustadz Kainama dia berkata, oh Yesus itu belajar masuk pesantren. Di dalam Yohanes 7 ayat 14 sampai 15 ini, Yesus sudah berumur 30, kira-kira begitu. Sekitar umur 30, dia sudah besar, sudah bisa mengajar di bait Allah. Orang heran. Heran orang-orang Yahudi. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Kalau misalnya Yesus pernah belajar, ingat baik-baik. Kalau misalnya Yesus pernah belajar kepada alim ulama dan orang Yahudi pada saat itu,
maka tidak muncul ayat 15 ini yang mengatakan bagaimana orang ini bisa mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Maka tidak perlu penasaran orang Yahudi pada saat itu. Tidak perlu ada pertanyaan yang semacam ini. Masa orang Yahudi bertanya bagaimana mungkin dia memiliki pengetahuan demikian tanpa belajar? Nah, kalau misalnya Yesus belajar, maka orang Yahudi itu tahu, oh wajar sajalah kalau Yesus itu dia memiliki pengetahuan yang demikian karena dia kemarin kan pernah belajar dan ini gurunya terkenal. Kira-kira begitu. Tidak muncul ayat 15 ini karena misalnya Yesus benar-benar sudah belajar kepada alim ulama dan orang Yahudi pada saat itu, mereka enggak bertanya demikian. Karena mereka tahu Yesus itu ternyata pernah belajar. Wajar kalau orang belajar pasti punya pengetahuan dan pasti mereka juga kenal gurunya. Tetapi di seluruh kitab suci ini kita tidak menemukan siapa guru Yesus ketika dia masih sekolah. Nah, ini keliru kalau orang bilang Yesus belajar. Nah, sah-sah saja kalau kita kembali kepada tradisi Yahudi sebagai persyaratan ya. Sah-sah saja, tetapi apa yang dikatakan Alkitab kita lebih percaya bahwa orang Yahudi heran. Bagaimana mungkin Yesus ini memiliki pengetahuan yang demikian tanpa belajar. Tanpa belajar. Lihat ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka. Nah, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Nah, tetapi dia yang telah mengutus aku, yang telah mengirim aku ke dunia ini. Allah yang mengirim firman-Nya ke dunia ini dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia, dalam bentuk daging, maka semua ajaran itu tetap berasal dari Allah. Karena sumber hikmat, sumber pengetahuan itu ya tetapnya dari Allah. Dan Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan orang sebenarnya tidak heran kalau misalnya Yesus ini memiliki pengetahuan yang demikian karena orang tahu dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Tetapi karena orang-orang Yahudi tidak mengerti masalah inkarnasi pada saat itu, bahwa firman telah menjadi manusia, mereka heran. Kok bisa Yesus ini bisa memiliki pengetahuan yang begitu ya tanpa belajar? Tetapi kata Yesus, ajaranku itu bukan berasal dari alim ulama, bukan berasal dari ahli Taurat dan Farisi, melainkan dari Dia yang mengirim aku ke dunia ini, sehingga aku hadir dalam wujud manusia. Nah, jadi keliru sekali kalau Kainama berkata bahwa Yesus pernah masuk pesantren madrasah. Nah, ingat teman-teman, madrasah yang dimaksud di situ itu bukan suatu tempat ya, melainkan madrasah itu adalah penelaah dalam suatu kitab itu. Jadi madrasah itu di mana orang-orang pada saat itu dalam tradisi Yahudi, mereka menelaah isi hukum Taurat, firman Tuhan yang dikirim kepada para nabi, yang disampaikan kepada para nabi pada saat itu. Jadi itu kerja mereka menelaah itu. Itulah yang disebut madrasah. Bukan pesantren madrasah. Nah, makanya ketika Kainama ketik Google tadi ada dua suku kata yang dia cari di Google, tempat dan madrasahnya. Nah, jadi kalau hanya madrasah aja itu pengertiannya, terjemahannya itu menelaah kitab suci. Pengertiannya, definisinya, menafsirkan kitab suci. Nah, jadi bukan pondok pesantrennya. Ini keliru sekali Kainama kalau dia berkata bahwa Yesus masuk pesantren. Intinya bahwa orang Yahudi heran melihat pengetahuan Yesus tanpa belajar. Jadi cukup di situ bisa kita identifikasi mengenai pengetahuan Yesus. Dan dia berkata bahwa ajaranku itu berasal dari Dia yang mengirim aku ke dunia ini. Deal. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.